Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal PTS ataupun juga soal PAS, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kelas 8 sekolah menengah pertama, kurikulum Merdeka Belajar. Semesternya adalah semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagian yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Susunan organisasi kehidupan yang paling sederhana ke yang paling kompleks adalah titik-titik. Pilihannya A. Sel, jaringan, organ, sistem organ. B. Jaringan, sel, organ, sistem organ. C. Organ, sistem organ, sistem organ, jaringan, sel. Dan yang kedua, sistem organ, jaringan, sel. Jawabannya adalah A. Sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang menunjukkan mitokondria ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya 1, A1, B2, C3, dan D4. Jawabannya adalah yang C, yaitu 3. Soal nomor 3. Ilmuwan yang menemukan sel gabus pertama kali menggunakan mikroskop saat mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek adalah titik-titik. Pilihannya A. Robert Hooke, B. Galileo Galilei, C. Anthony van Leeuwenhoek, dan D. Aristoteles. Jawabannya adalah A, yaitu Robert Hooke. Soal yang keempat. Sel tumbuhan lebih kuat dan lebih kaku dibandingkan sel hewan. Karena sel tumbuhan memiliki titik-titik sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Pilihannya adalah A. Dinding sel, B. Membran sel, C. Selubang protein, dan D. Kapsid. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu dinding sel. Soal nomor 5. Bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara cepat adalah titik-titik. Pilihannya A. Mikrometer, B. Makrometer, C. Lensa okuler, dan D. Lensa objek. Jawabannya adalah B, yaitu makrometer. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sel dilindungi oleh dinding sel. Yang kedua, sel tidak dilindungi oleh dinding sel. Yang ketiga, memiliki plastida atau berisi kloroplas. Yang keempat, memiliki lisosom. Yang kelima, vakuola berukuran besar. Yang keenam, vakuola berukuran kecil. Ciri-ciri sel tumbuhan ditunjukkan oleh pernyataan nomor titik-titik. Jawabannya adalah B, 1, 3, dan 5, yaitu sel dilindungi oleh dinding sel, kemudian memiliki plastida atau berisi kloroplas, dan vakuolanya berukuran besar. Yang ketujuh, sel ini berbentuk pipih karena mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Sel yang dimaksud adalah titik-titik. Pilihannya A. Sel darah merah, B. Sel saraf, C. Sel otot, dan D. Sel akar rambut. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu sel darah merah.
Soal nomor 8. Makanan akan dipecah menjadi molekul kecil terjadi pada saluran pencernaan. Urutan sistem pencernaan pada manusia adalah titik-titik. Pilihannya A. Mulut, kerongkongan, usus halus, lambung, usus besar, anus. Yang B. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. C. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Dan D. Mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, dan yang terakhir adalah anus. Maka jawabannya adalah B, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Soal nomor 9. Tak hanya dapat menyerap hasil pencernaan protein, tubuh hanya dapat menyerap hasil pencernaan protein yang berupa titik-titik. Pilihannya A. Pepton, B. Glukosa, C. Gliserol, dan D. Asam amino. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu asam amino. Soal nomor 10. Minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan merupakan titik-titik. Pilihannya A. Lemak jenuh, B. Lemak tak jenuh, C. Lemak trans, dan D. Lemak protein. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu lemak tak jenuh. Soal nomor 11. Gerak yang dilakukan kerongkongan sehingga makanan masuk ke dalam lambung disebut gerak titik-titik. Pilihannya A. Peristalsis, B. Brown, C. Melebar dan mengecil, D. Membuka dan menutup. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu gerakan peristalsis. Soal nomor 12. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu perubahan protein menjadi pepton oleh enzim titik-titik. A. Renin, B. Tripsin, C. Pepsin, dan D. lipase. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pepsin. 13. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan titik-titik. Pilihannya A. Vitamin A, B. Vitamin D, C. Vitamin E, dan D. Vitamin K. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu vitamin K. 14. Zat aditif yang digunakan sebagai pengawet, penyedap, dan pemanis makanan berturut-turut adalah titik-titik. Pilihannya A. Natrium bikarbonat, aluminium silikat, dan natrium benzoat. B. Aluminium silikat, asam askorbat, dan natrium karbonat. C. Monosodium glutamat, siklamat, dan natrium benzoat. Yang D. Natrium benzoat, monosodium glutamat, dan siklamat. Jawabannya adalah D. Natrium benzoat sebagai pengawet, monosodium glutamat adalah penyedap, dan pemanis makanan adalah siklamat. Soal nomor 15. Jika darah beredar ke seluruh tubuh melalui jantung 2 kali disebut peredaran darah titik-titik. Pilihannya A. Ganda, B. Tertutup, C. Terbuka, dan D. Tunggal. Jawabannya adalah yang A, yaitu ganda. Soal nomor 16. Terjadi pertukaran gas dalam darah di dalam paru-paru. Darah yang kaya oksigen akan mengalir menuju titik-titik. Pilihannya A. Ventrikel kanan, B. Atrium kiri, C. Ventrikel kiri, dan D. Atrium kanan. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu atrium kiri. Soal nomor 17. Tekanan darah dibuat dalam bentuk pecahan. Pembilang atau angka di atas, yaitu tekanan sistol, terjadi ketika titik-titik. Pilihannya adalah A. Ventrikel berkontraksi, B. Ventrikel relax, C. Atrium berkontraksi, dan D. Atrium relax. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A, yaitu ventrikel berkontraksi.
Soal nomor 18. Suatu bagian darah mempunyai ciri-ciri memiliki nukleus berukuran lebih besar, umur selnya bervariasi tergantung jenisnya. Bagian darah yang dimaksud adalah titik-titik. Pilihannya A. Sel darah merah, B. Sel darah putih, C. Plasma darah, dan D. Keping darah. Jawabannya adalah B, yaitu sel darah putih. 19. Suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah disebut titik-titik. Pilihannya adalah A. Aterosklerosis, B. Anemia, C. Hipertensi, dan D. leukemia. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu aterosklerosis. 20. Sel darah merah atau eritrosit berwarna merah karena di dalamnya terdapat hemoglobin. Hemoglobin mengandung unsur besi yang berfungsi untuk titik-titik. Pilihannya A. Mengedarkan oksigen, B. Membunuh kuman, C. Mengedarkan hormon, dan D. Menetralkan racun. Maka jawabannya adalah A, yaitu mengedarkan oksigen. Soal nomor 21. Urutan jalannya udara pernapasan dari luar ke dalam tubuh yang benar adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Rongga hidung, trakea, laring, alveolus, bronkus. B. Rongga hidung, trakea, laring, bronkus, dan alveolus. C. Rongga hidung, laring, trakea, bronkus, alveolus. Dan D. Rongga hidung, trakea, alveolus, laring, dan bronkus. Jawaban yang tepat adalah yang C. Rongga hidung, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Yang nomor 22. Peristiwa yang tidak terjadi pada saat ekspirasi atau mengeluarkan napas adalah titik-titik. Pilihannya otot antar tulang rusuk relaksasi, B. Otot diafragma relaksasi, C. Rongga dada membesar, dan D. Paru-paru mengecil. Jawabannya adalah yang C, yaitu rongga dada membesar. Soal nomor 23. Racun utama yang terdapat pada rokok antara lain titik-titik. Pilihannya A. Nikotin, B. Tar, D. A. Nikotin, tar, dan karbon monoksida, B. Tar, nikotin, karbon dioksida, C. Nikotin, tar, dan hidrogen, D. Nikotin, tar, dan oksigen. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida. Soal nomor 24. Penyakit yang disebabkan karena rusaknya alveolus pada paru-paru sehingga menyebabkan kesulitan bernapas adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Emfisema, B. Aterosklerosis, C. Bronkitis, dan D. Asma. Maka jawabannya adalah A, yaitu emfisema. Soal nomor 25. Proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam titik-titik. Pilihannya A. Rongga hidung, B. Laring, C. Faring, dan D. Alveolus. Jawaban tepat adalah D, yaitu alveolus. Selanjutnya soal nomor 26. Dalam trakea terdapat rambut-rambut halus silia yang memiliki gerakan seperti menyapu. Silia berfungsi untuk titik-titik. Pilihannya A. Membantu mempercepat inspirasi dan ekspirasi, B. Menetralkan racun, C. Membunuh kuman, dan D. Menyaring kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Jawabannya adalah yang D, yaitu menyaring kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Nomor 27. Organ tubuh yang membentuk sistem ekskresi adalah titik-titik. Pilihannya A. Hati, jantung, ginjal, dan lambung, B. Tenggorokan, paru-paru, usus, dan pankreas, C. Kulit, hati, ginjal, dan paru-paru, D. Lambung, usus, jantung, dan kerongkongan. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kulit, hati, ginjal, dan paru-paru. Soal nomor 28.
Sistem ekskresi merupakan mekanisme utama dalam homeostasis karena sistem ekskresi dapat titik-titik. Pilihannya A. Membuang sisa metabolisme sekaligus mengatur keseimbangan cairan tubuh. B. Mengeluarkan ion-ion tertentu sesuai dengan kebutuhan tubuh. C. Mengeluarkan sisa metabolisme melalui urin. Dan D. Mengeluarkan sisa metabolisme melalui paru-paru dan kulit. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu membuang sisa metabolisme sekaligus mengatur keseimbangan cairan tubuh. Soal nomor 29. Urin meninggalkan ginjal melalui titik-titik. Pilihannya A. Uretra, kandung kemih, ureter. B. Rongga ginjal, kandung kemih, uretra. C. Kandung kemih, uretra, terus ureter. Dan D. Ureter, kandung kemih, uretra. Maka yang benar adalah yang D, yaitu ureter, kandung kemih, kemudian ke uretra. Soal nomor 30. Organ tubuh yang berfungsi menyaring darah dari zat yang tidak diperlukan oleh tubuh adalah titik-titik. Pilihannya A. Hati, B. Ginjal, C. Jantung, dan D. Empedu. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu ginjal. Pada bagian 2, jawablah pertanyaan di bawah dengan benar. Sebutkan perbedaan organisme uniseluler dan multiseluler. Yang pertama, organisme uniseluler. Organisme uniseluler adalah organisme yang hanya memiliki satu sel untuk menjalankan seluruh aktivitas tubuhnya. Contohnya bakteri dan protista. Contoh protista adalah amuba, eglena, paramecium, caudatum, dan chlamydomonas. Yang kedua, organisme multiseluler. Organisme multiseluler adalah organisme yang tersusun dari banyak sel. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Soal nomor 32. Sebutkan bunyi teori dari sel. 1. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Selanjutnya soal nomor 33. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Persamaannya adalah untuk memperbesar suatu objek. Perbedaannya, yang pertama mikroskop cahaya. Mikroskop ini menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop monokuler atau mempunyai satu lensa okuler dan mikroskop binokuler atau mempunyai dua lensa okuler. Yang kedua, mikroskop elektron. Mikroskop ini menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Mikroskop ini menghasilkan gambar yang detail dan jauh lebih jelas. Biasanya digunakan di laboratorium medis dan farmasi atau tempat yang membutuhkan riset lebih dalam. Soal nomor 34. Tentukan spesialisasi dari sel berikut. A. Sel saraf, B. Sel otot, dan C. Sel darah merah. Yang A. Sel saraf. Sel saraf bentuknya panjang untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Yang B. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Yang C. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Yang nomor 35. Sebutkan 3 jenis lemak dan contohnya. Yang pertama, lemak jenuh. Contohnya, daging-dagingan, santan, produk olahan susu. Yang kedua, lemak tak jenuh atau lemak baik. Contohnya, minyak zaitun,
alpukat, kacang-kacangan. Dan yang ketiga adalah lemak trans, contohnya makanan yang digoreng. 36. Sebutkan apa saja yang terdapat pada tabel informasi nilai gizi pada kemasan makanan. Yang A. Takaran saji, B. Energi total atau kalori, C. Persentase angka kecukupan gizi atau persen AKG. Soal nomor 37. Sebutkan jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri. Pembuluh darah besar yang tebal dan berotot yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah vena, yaitu pembuluh darah yang besar namun tipis dan berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Selanjutnya adalah yang ketiga, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis, tepat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. (38) Sebutkan 4 komponen darah dan masing-masing fungsinya. Yang pertama adalah plasma darah. Berfungsi untuk membawa nutrisi, juga membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan. Yang kedua adalah sel darah merah. Berfungsi membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Yang ketiga, sel darah putih. Berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Dan yang keempat, keping darah atau trombosit, yang berfungsi untuk menghentikan dan menutup pendarahan saat terluka. 39. Sebutkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang pertama adalah bronkitis, yang kedua aterosklerosis, yang ketiga kanker paru-paru, yang keempat emfisema. Soal nomor 40. Sebutkan peran paru-paru, kulit, ginjal, dan hati dalam sistem ekskresi. Paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air sisa respirasi. Kulit melepaskan keringat yang terdiri dari air dan sedikit urea. Ginjal menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Yang D. Hati. Membuat urea yang berasal dari pemecahan protein, memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh. Misalnya, memecah sel darah merah yang sudah tua agar dapat membentuk sel darah merah yang baru. Demikian contoh soal PTS ataupun PAS. Mata pelajaran IPA kelas 8 semester yang pertama kurikulum merdeka. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.